Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wasi'at rahmatuhu 'alal kainat fala yabqa syai'un minha illa wa biha rahmatun minar rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sabiqul khairat wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berkawan dengan orang-orang wali Allah itu akan menumbuhkan hati itu menjadi hidup, akan menghidupkan hati itu menjadi hidup. Secara zahir kita dapat mendeteksi bahwa mereka itu adalah orang-orang wali Allah. Yang pertama tandanya adalah orang-orang kekasih Allah itu al-alimu abidun. Yang pertama dia orang alim dan orang abid, memiliki ilmu, lagi ahli ibadah, mengamalkan ilmunya. Jadi tidak ada ceritanya Allah Ta'ala itu mengangkat kekasih menjadi wali itu melalui dari orang jahil, itu tidak ada. Allah Ta'ala mengangkat kekasihnya itu pasti daripada orang-orang alim. Di akhir sekarang ini banyak yang mencerita ingin jadi wali, berbicara tentang ilmu tauhid tapi tidak alim. Yang hanya pandai berbicara dari si anu, dari si anu, dari si anu, dari si anu, cuman hanya pandai berbicara, tapi dikasih pembicaraan ilmu yang lebih mendalam dia tidak mengerti. Maka gampang saja kalau kita tahu orang ini alim atau tidak, lihat riwayat pesantrennya, di mana dia belajar, di mana dia dulu duduk di bangku pondok pesantrennya. Dan kalau misalkan hari ini banyak orang yang membicarakan tasawuf, iya, karena memang tasawuf itu memang mudah untuk dibicarakan. Orang awam bisa membicarakan tasawuf, orang yang tidak bisa baca kitab kuning juga bisa membicarakan tasawuf. Ini akhirnya timbul tasawuf halu namanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena tasawuf itu bisa-bisanya adalah dia menceritakan daripada pengalamannya, bisa menceritakan daripada alur pemikirannya yang sekira-kiranya pas untuk dia, lalu dia ceritakan, padahal belum tentu ori apa yang disampaikan oleh para ulama semodel itu, model ilmunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi yang pertama bahwa ciri kekasih Allah itu, aulia Allah, yang pertama adalah al-alimu abidun. Yang pertama alim, lagi ahli ibadah. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di samping memang beliau memiliki ilmu karamat, ilmu tauhid karamat yang Allah curahkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah beliau itu bukan ahli ilmu? Lihat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengarang kitab tafsir. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengarang kitab disebut dengan Al-Gunyah, Fathur Rabbani, dan kemudian kitab-kitab yang lainnya seperti Surul Asrar. Alim beliau, wali Allah. Orang yang alim itu yang mengamalkan ilmunya, dia adalah orang yang wali Allah. Tidak ada ceritanya wali itu berasal daripada orang yang jahil. Namun tidak menutup kemungkinan Allah mengangkat orang jahil itu menjadi kekasihnya dengan melalui Allah titipkan ilmu laduni di dalam hati orang-orang yang dikehendaki. Cuman itu langka. Itu jarang terjadi. Kita yang hari-hari duduk di majelis taklim, kita yang hari-hari mendengar nasihat guru,
kita yang hari-hari mendengarkan kajian-kajian agama, kadang-kadang hati kita ini keras, kadang-kadang hati kita ini susah untuk kita lentur, untuk kita benari. Jadi yang pertama itu adalah al-alimu abidun, orang yang alim lagi ahli ibadah. Kalau alim saja tidak mengamalkan ilmunya, belum termasuk daripada kategori ini. Ada orang yang ahli ibadah saja, cuman ibadahnya hanya berdasarkan dengan nafsu, tidak ada ilmunya, juga belum termasuk daripada kategori ini. Jadi yang pertama itu adalah al-alimu abidun. Di kampung-kampung, di Tanjung Pinang mungkin kurang, di kampung-kampung itu banyak yang membicarakan ilmu tauhid yang ujung-ujungnya tidak sholat, yang membicarakan ilmu tasawuf yang ujung-ujungnya tidak sholat. Kenapa? Sebab karena sudah sampai kepada Allah. Sampai kemana? Karena sudah makrifat kepada Allah. Makrifat di mana? Kalau benar-benar makrifat, abidunnya itu tetap selalu tersematkan pada lahiriahnya. Kalau dia benar-benar orang yang makrifat, ibadahnya nampak, syariatnya tetap terjalankan. Karena diri Rasulullah itu semua mencakupi syariat, tarikat dan hakikat, termasuk makrifat, semua ada pada diri Rasulullah. Sampai bengkak kaki Nabi, dalam hadis dikatakan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni aqimis salata li zikri. Kata Allah Ta'ala, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Aqimis salata li zikri, lakukan salat itu bentuk sebagai mengingatku. Jadi yang pertama, innani anallah adalah hakikat, la ilaha illa ana nampak wujud ma'rifatnya, tapi ujung-ujungnya Allah sematkan aqimis sholata li zikri adalah syariat. Jadi bila mana orang yang menceritakan bahwa dia sudah sampai tahapan ma'rifat yang tidak perlu lagi menjalankan syariat, menentang sekali dengan ayat innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni aqimis sholata li zikri, dengan kata-kata fa'buduni itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Ta'ala sebutkan, dirikanlah salat sebagai bentuk mengingatku. Bagaimana cara mendirikan salat itu? Allah sebutkan pula di dalam ayat yang lain, warka'u ma'ar raki'in. Ruku, salat itu ada cara rukunya, kemudian ada cara takbiratul ihramnya. Jadi itu yang pertama adalah al-alimu abidun, orang yang alim lagi mengamalkan ilmunya, yaitu ahli ibadah. Bila mana di hari ini ada orang yang mengaku dia adalah orang yang alim dan sudah sampai tahapan ma'rifat, sholat tidak, puasa tidak, tinggalkan, itu bukan orang alim, tapi itu adalah orang yang menyesatkan yang ada di muka bumi Allah ini. Yang kedua, ciri daripada orang-orang yang kekasih Allah Ta'ala, sudahlah alim, ibadah lagi, ini yang berat. Yang kedua adalah sakhiyun, yaitu pemurah. Pemurah. Di mana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang yang dermawan itu adalah orang kekasih Allah. Orang yang dermawan itu walaupun hatinya itu mati, tapi suatu saat nanti Allah bisa memberikan hatinya itu hidayah, disebabkan hatinya itu adalah hatinya pemurah. Jadi bila mana ada orang yang pemurah, sering melakukan maksiat, kita jangan mengikut, karena orang ini nanti besar kemungkinan dia akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah Allah, kembali dia di dalam berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Di mana dikatakan bahwa orang alim, walaupun alim tapi bakhil, ini musuh Allah. Walaupun orang jahil tapi dia pemurah, ini adalah orang kekasih Allah. Macam mana orang alim bakhil dia musuh Allah? Ya, dia tahu bagaimana dermawan itu, fadilatnya, besar ganjarannya. Bahkan dermawan itu dianjurkan, siapa yang menyampaikan dia adalah dia orang alim, tiba-tiba dia bakhil, ini adalah orang yang musuh Allah. Ini yang agak berat sedikit nih.
As-sakhi yaitu adalah berkaitan dengan pemurah, yaitu berkaitan dengan harta benda. Kemudian yang ketiga, tanda daripada kekasih Allah Ta'ala itu adalah pemaaf dan tidak pemarah. Pemaaf dan tidak pemarah. Bila mana dia diberi cobaan, diuji atau digunjing segala macam, difitnah, dia tidak akan marah. Dan bila mana ada orang yang meminta maaf, dia menerima maafnya orang tersebut. Ini tanda adalah orang yang kekasih Allah. Kalau kita macam mana? Kita mungkin marah tidak, tapi orang datang meminta maaf, pikir dua kali mungkin barangkali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tanda yang ketiga itu adalah pemaaf dan tidak pemarah. Bila mana pemarah, ini bukan sifat daripada orang-orang kekasih Allah. Bila mana pemarah, ini bukan tanda orang-orang yang aulia Allah, tetapi ini luar daripada tanda aulia-aulia Allah. Kemudian yang keempat, tanda daripada orang kekasih Allah Ta'ala itu, dia selalu berbuat dosa, dia berbuat maksiat, namun dia tidak mengekali dalam satu urusan maksiat. Orang yang ma'rifat itu, orang yang wali itu bukan tidak berdosa, karena mereka bukan nabi, karena mereka bukan malaikat, yang mana malaikat dan nabi itu dimaksum, dijaga oleh Allah daripada berbuat dosa. Nah, cuman bedanya orang-orang wali itu, mereka berbuat maksiat, satu maksiat itu tidak akan diulangi lagi sampai mati. Satu maksiat itu tidak mau lagi dia mengerjakan sampai mati. Di mana Imam Al-Ghazali pernah ditanya, bisakah orang yang makrifat itu berbuat zina? Bisa. Bisakah orang makrifat itu berbuat zina? Bisa. Kenapa demikian? Karena mereka itu bukan maksum, bukan malaikat. Cuman di mana mereka satu kali berbuat dosa, menyesalnya itu sampai mati dan tidak akan mengulangi lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, tanda daripada kekasih Allah Ta'ala itu adalah qalilul kalami la faidatalah, sedikit berbicara yang tidak ada faidahnya. Ini tanda daripada orang-orang yang menjadi kekasih Allah Ta'ala, yang mana bila kita berkawan dengan mereka dapat menghidupkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, orang yang alim lagi ibadah, mengabdi kepada Allah. Yang kedua, pemurah. Yang ketiga, pemaaf, tidak pemarah. Yang keempat, tidak mengekali dalam satu maksiat. Yang kelima itu tidak banyak berbicara dalam hal yang tidak berfaedah. Setelah kita menemukan orang-orang yang ada termasuk daripada ciri yang lima ini tadi, kawani mereka, temani mereka sampai mati. Tapi kita berkawan kepada mereka itu mesti harus, jangan kita samakan berkawannya dengan manusia biasa, karena mereka ini adalah kekasih Allah. Kita mesti wajib menanamkan adab-adabnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah dengan berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima.